Baiklah, yang pertama adalah penjumlahan. Hasil penjumlahan dua bilangan cacah yang nilainya besar lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Yang A, penjumlahan tanpa menyimpan. Contoh, 2235 ditambah 4542 sama dengan titik-titik. Penyelesaian 2235 ditambah 4542 hasilnya adalah 6777. Pertama, jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Kemudian jumlahkan mulai dari bilangan pada nilai tempat terkecil, mulai dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan ya. Oke, yang B anak-anak, penjumlahan dengan menyimpan. Contoh, 2275 ditambah 3486. Hasil penjumlahan bilangan tersebut adalah 5761. Untuk penjumlahan dengan menyimpan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan ya anak-anak. Harus diikuti. Kita jumlahkan dari yang terkecil, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Pertama, jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama, mulai dari tempat yang terkecil. 5 tambah 6 sama dengan 11. Tulis 1 di tempat satuan, simpan 1 di tempat puluhan. 1 tambah 7 tambah 8 sama dengan 16. Tulis 6 di tempat puluhan dan simpan 1 di tempat ratusan. 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7. Tulis 7 di tempat ratusan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Tulis 5 di tempat ribuan. Maka kita akan mendapatkan hasilnya 5761. Pengurangan. Hasil pengurangan dua bilangan cacah yang nilainya besar juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Oke, kita lanjut ke contoh-contohnya ya anak-anak. Yang pertama atau A, pengurangan tanpa meminjam. Contoh, 4568 dikurang 2243. Hasilnya adalah 2325. Langkahnya anak-anak. Pertama, kurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Kemudian kurangkan mulai dari bilangan pada nilai tempat terkecil ya. Jadi 4568 dikurang 2243 hasilnya adalah 2325. Oke, kita lanjut ke yang B, pengurangan dengan meminjam. Contohnya 5547 dikurang 2839. Hasil pengurangan bilangan tersebut adalah 2708. Dan untuk pengurangan meminjam juga ada beberapa langkah ya anak-anak. Oke, karena 7 tidak bisa dikurang dengan 9, maka 7 meminjam ke puluhan menjadi 17. 17 dikurang 9 hasilnya 8. Kemudian 4 setelah dipinjam tadi menjadi 3. 3 dikurang 3 hasilnya 0. Begitu seterusnya ya anak-anak. Jika tidak bisa dikurangi, maka meminjam ke depan. Oke, langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Oke, perhatikan. Kurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama, mulai dari tempat yang terkecil. Itu tadi 7 tidak bisa dikurang 9, kemudian dia meminjam 1 puluhan dari 4, jadi 17 dikurang 9 sama dengan 8. Ya, begitu. 5 tidak bisa dikurangi 8, pinjam 1 puluhan dari 5, jadi 15 dikurang 8 jadi 7. Gitu ya anak-anak. Nomor 3, operasi hitung perkalian. Hasil perkalian suatu bilangan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan secara berulang bilangan yang nilainya besar. Namun, untuk menentukan hasil perkalian bilangan yang nilainya besar akan lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun panjang dan pendek atau menggunakan sifat distributif. Baiklah, agar lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ya anak-anak. Tentukan hasil dari 56 kali 8. Pertama, cara bersusun panjang. 8 kali 6 sama dengan 48. 8 dikali 50 sama dengan 400. 48 dan 400 dijumlahkan. Hasilnya adalah 448. Kemudian cara bersusun pendek. Cara bersusun pendek sebagai berikut ya. 8 dikali 6 sama dengan 48. 8 ditulis sebagai satuan dan 4 disimpan. Kemudian 8 dikali 5 sama dengan 40.
40 tambah angka yang disimpan sama dengan 40 tambah 4, hasilnya adalah 44. Oke, berikutnya tentukan hasil dari 5443 dikali 12. Pertama, cara bersusun panjang. Oke, 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 2 dikali 40 sama dengan 80. 2 kali 400 sama dengan 800. 2 kali 5000 sama dengan 10.000. Kemudian kita ke puluhan, 10 dikali 3 sama dengan 30. 10 dikali 40 sama dengan 400. 10 dikali 400 sama dengan 4000. Dan yang terakhir 10 dikali 5000 sama dengan 50.000. Kemudian semuanya dijumlahkan dan hasilnya adalah 65.316. Oke, sekarang kita masuk ke cara bersusun pendek. Oke, yang pertama 5443 dikali 2 hasilnya adalah 10.886. Kemudian 5443 dikali 1 sama dengan 5443. Kemudian dijumlahkan. Jadi 5443 dikali 12 sama dengan 65.316. Begitu ya anak-anak, cara bersusun panjang dan pendek. Kita masuk yang keempat, pembagian. Membagi suatu bilangan sama artinya dengan mengurangi bilangan tersebut secara berulang sampai habis. Misalnya 6 bagi 3 sama dengan 6 kurang 3 kurang 3 sama dengan 0. Ada 2 kali pengurangan 6 oleh 3. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Selain dengan cara pengurangan berulang, operasi hitung pembagian juga dapat diselesaikan dengan cara bersusun ya anak-anak. Oke, kita lihat contohnya sama-sama. Pembagian tanpa sisa. Tentukan hasil dari 24 dibagi 2. Cara pengurangan berulang ya. Yang pertama, 24 dibagi 2 sama dengan 24 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 seterusnya sampai dengan hasilnya habis. Hasilnya 0. Sampai tidak bisa lagi dikurangi. Ada 12 kali pengurangan sampai habis. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Ada 12 kali pengurangan 2 pada 24 dibagi 2 ya anak-anak. Oke, berikutnya cara bersusun. 24 dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Tulis 1 di atas. Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Tulis angka 2 di atas. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 0. Karena hasilnya 0, maka pembagian selesai. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12 ya anak-anak. Ini cara bersusun. Baiklah, perhatikan contoh berikut. Ada 24 buah apel, kemudian dikelompokkan. Kelompokkan tanpa ada sisa. Setiap kelompok memiliki jumlah apel yang sama, yaitu 2. Atau tidak ada apel yang tersisa. Jadi 24 dibagi 2 merupakan contoh pembagian tanpa sisa ya anak-anak. Perhatikan lagi gambarnya. Oke. Berikutnya yaitu pembagian dengan sisa. Tentukan hasil dari 45 dibagi 4. Pertama, cara pengurangan berulang. 45 bagi 4 sama dengan 45 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 seterusnya sampai tidak bisa lagi dikurang 4. Hasilnya 1. Ada 11 kali pengurangan dengan sisa 1 ya anak-anak. Jadi 45 dibagi 4 sama dengan 11 dan sisa 1. Oke, kita masuk ke cara bersusun ya. 45 dibagi 4. Pertama, 4 bagi 4 sama dengan 1. Tulis angka 1 di atas. Kemudian 1 dikali 4 sama dengan 4. Dan seterusnya 5 dibagi 4 sama dengan 1. Sisa 1. Tulis angka 1 di atas. 1 kali 4 sama dengan 4. 5 dikurang 4 sisanya 1 ya anak-anak. Pembagian selesai dengan sisa 1 karena tidak dapat dibagi 4. Jadi 54 dibagi 4 sama dengan 11, sisa 1 ya anak-anak.
Perhatikan gambar berikut, gambar permen ya. Ada 54 permen, kemudian dikelompokkan permennya beberapa kelompok. Jadi pembagian 45 dibagi 4 merupakan contoh pembagian dengan sisa ya anak-anak. Ada sisa 1 permen. C. Pembagian partisi. Kamu sudah belajar pembagian dengan cara pengurangan berulang. Coba ingat kembali ya. Seperti berikut ini, 10 dibagi 2, 10 dikurang 2 seterusnya sampai habis. Ada 5 kali pengurangan sampai habis ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ada 5 kali pengurangannya. Perhatikan gambar berikut, gambar A. Ke gambar B. Ada 10 jeruk. Kemudian langsung dibagi. Pembagian pada gambar B merupakan pembagian partisi, membagi langsung ya. Cara ini dilakukan ketika kita sudah mengetahui hasil dari pembagian tersebut. Misal 10 dibagi 2, kita sudah tahu hasilnya 5. Jadi langsung kita bagi. Operasi hitung campuran. Urutan pengerjaan operasi hitung campuran ada 3 ya anak-anak. 1. Jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka kerjakan terlebih dahulu. Nomor 2. Dahulukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Dan yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari kiri. Oke anak-anak, perhatikan contoh berikut ya. A. 10 tambah dalam kurung 15 kali 3 kurang 16 bagi 2. Jadi kerjakan dulu yang dalam kurung ya. Kemudian pembagian. Jadi sama dengan 10 tambah 45 dikurang 8. Sama dengan 55 dikurang 8. Dan hasilnya adalah 47. Oke. Perhatikan ya yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang B, 150 dikurang 20 dikali 4 ditambah 48 dibagi 4. Oke, kerjakan dulu perkalian ya dan pembagian. Kemudian baru operasi hitung pengurangan dan penjumlahan. 150 dikurang 80 tambah 12 sama dengan 70 tambah 12 sama dengan 82.